Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Arianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ketapang. Izinkan saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kegiatan calon guru penggerak kali ini, saya difasilitator oleh Bapak Rianton Sinaga, kemudian pengajar praktik saya adalah Bapak Tri Bintang Pamungkas. Baik Bapak Ibu guru hebat, bahwa latar belakang saya untuk menyajikan aksi nyata ini yaitu selama ini sebagian besar para murid hanya mengikuti aturan atau tata tertib sekolah hanya karena takut akan hukuman atau sanksi yang terkait peraturan sekolah. Belum adanya kesadaran diri untuk mengikuti aturan tersebut, sehingga budaya positif yang coba dibangun oleh sekolah tidak berjalan sesuai harapan. Adapun tolak ukur aksi nyata saya yaitu yang pertama, membuat atau terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama. Kemudian, murid menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah disusun bersama secara sadar. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian, langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam menyusun keyakinan kelas? Yang pertama, tentunya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah. Yang kedua, mendiseminasikan tentang pentingnya budaya positif pada rekan sejawat. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah kita buat. Langkah selanjutnya itu dukungan apa yang diperlukan atau siapa yang mendukung kegiatan kita. Yang pertama tentunya adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar keyakinan kelas yang disusun dapat terlaksana dan menjadi budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua tentunya sarana dan prasarana di sekolah untuk mendukung berjalannya keyakinan kelas. Yang ketiga tentunya adalah orang tua murid sebagai kontrol murid dalam melaksanakan keyakinan murid tersebut. Oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling dukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta. Oke, dalam modul 1.4 budaya positif ini kami memang untuk pengimbasan ke sekolah memang harus melakukan diseminasi atau aksi nyata kami. Ada beberapa poin di dalam modul ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, restitusi, ada kalimat dihubung oleh penghargaan, kemudian ada posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pada disiplin positif dan kebijakan universal, nah jadi di sini konsep awal dulu, guru itu apa? Guru itu adalah petani. Petani yang apa? Petani yang menyiapkan tanaman yang akan ditanam, menyiapkan ladang yang akan kita pakai untuk menumbuh kembangkan tanaman yang cocok untuk ditanami. Kemudian kita ini harus menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling dukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama demi terwujudnya karakter-karakter baik untuk siswa serta membentuk sebuah budaya positif. Sebelumnya mari kita kemudian ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol atau makna kontrol kita terhadap murid itu menurut Glasser dalam choice teorinya. Itu yang pertama adalah tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya
sebenarnya kita tidak dapat mengontrol murid. Jadi kita itu dapat mengontrol murid ketika murid sudah mengizinkan. Bagaimana kita mengontrolnya? Ketika mereka tidak mau, tidak mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya, maka akan terjadi pemberontakan pada murid. Ini yang disebabkan yang biasanya dinyatakan perlawanan terhadap guru oleh murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu masih berupa miskonsepsi menurut Glaser, karena penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha itu dalam jangka waktu tertentu itu akan terjadi penolakan oleh murid. Jadi ada rasa penolakan bahwa apa yang kita katakan itu kadang menurut mereka itu salah. Jadi tidak semua bahwa penguatan positif itu dapat berefektif dan bermanfaat untuk murid. Dan ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga merupakan suatu miskonsepsi. Kadang itu bahkan menjelekkan dari konsep mereka terhadap kita juga, sehingga harusnya dialog diri yang positif yang mereka tumbuhkan di dalam diri karena nasihat kita malah menjadi dialog negatif yang timbul dari mereka. Yang berikutnya bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada prinsipnya ketika kita memberikan pendidikan, kita memberikan pembelajaran, tidak ada akan unsur paksaan. Jadi mereka siap untuk menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian disiplin positif dalam budaya kita menambil makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dengan ciri ketidaknyamanan. Kalau disiplin itu, kalau secara makna ya. Tetapi di sini kita kuatkan lagi dengan pemahaman dari Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini dari mana? Dari internal. Kemudian ada juga motivasi eksternal yang bukan dari dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan. Kemudian ada yang orang yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu ada motivasi perilaku manusia ini yang mana yang mengena ke Bapak Ibu? Itu bisa kita lihat di sini. Ini menurut Glaser. Kemudian ini ada hukuman dan penghargaan, bahwa dalam menjalankan peraturan atau keyakinan ke sekolah bila mana ada suatu pelanggaran tentunya harus terjadi, itu berupa hukuman. Kemudian tindakan yang kita lakukan terhadap pelanggaran itu yang dinamakan konsekuensi. Nah kemudian ada istilah restitusi sekarang. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ada penerapan yang namanya segitiga restitusi yang dapat kita terapkan selain pada kita menerapkan aturan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah di sini ini misal contoh dari bagian perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pada hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi ini kan sesuatu yang harus terjadi. Pada restitusi ini merupakan pilihan, jadi dia boleh memilih. Contoh lagi pada hukuman, siswa ini adalah korbannya. Kemudian pada konsekuensi bisa diabaikan, tetapi pada restitusi korban ini mendapatkan ganti. Lebih jelasnya kita lanjut. Kemudian sebelum masuk kepada penerapan segitiga restitusi ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Pernah berpikir bahwa kita sebenarnya memberi penghargaan kepada siswa itu adalah kita menghukum mereka. Dalam teori Alfikon ini yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pada kita memberikan penghargaan kepada siswa. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, tetapi dalam jangka waktu panjang mereka tidak akan melakukan karena apa? Pikiran mereka, mereka tidak mendapat penghargaan. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan
sesuatu yang baik, kita berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini ada dua riset bahwa ketika mereka mencoba berkali-kali, mereka gagal, mereka akan mencoba dengan benar ketika mereka dijadikan suatu penghargaan. Tetapi jika tidak ada hadiah atau imbalan, maka mereka tidak akan pernah mau mencoba lagi. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan, karena ada tujuannya kan, mendapatkan hadiah, mendapatkan apa? Coba kalau kita misalnya buat ini dengan kreativitas, mungkin tanpa batasan, tanpa imbalan, mungkin itu akan lebih menarik bagi kita. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Jadi kalau kita sekarang sudah dalam kurikulum mereka sudah tidak ada sistem ranking, itu sudah baik karena berarti kita tidak memfokuskan pada ranking lagi, tidak memfokuskan pada apa yang harus mereka tuju, tetapi ketika belajar mereka adalah bagaimana merubah perilaku mereka, bagaimana menambah pengetahuan mereka sehingga pola pikir, pola tindakan mereka berubah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Kemudian ada motivasi dalam diri atau intrinsik. Jadi jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi tidak ada lagi unsur paksaan. Jadi mereka bahagia, mereka bangga dengan apa yang mereka boleh, tapi secara alami. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol. Baik, Bapak Ibu, kita masuk kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus kita terapkan. Sebenarnya ini sangat baik kita terapkan. Inilah perbedaan kami sebagai guru penggerak dengan guru-guru yang belum mengikuti pendidikan. Jadi kami bisa menerapkan ilmu ini kepada siswa, kemudian kami mengajak warga sekolah untuk menerapkan ini kepada siswa sehingga terjadi budaya positif, disiplin positif yang dapat kita manfaatkan untuk membangun sekolah kita. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini ini segitiga restitusinya, kemudian penjelasannya di sini menstabilkan identitas. Kalimat contoh yang bisa kita pakai dalam menstabilkan identitas itu apa saja? Yang pertama, kamu tidak apa berbuat salah, tapi kamu pasti punya alasan mengapa berbuat salah seperti itu. Kemudian saya tidak tertarik nih, misalnya ada siswa berkelahi, saya tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kasus ini. Ini kita fungsinya adalah menstabilkan identitas dulu, menenangkan anak dulu sehingga kita bisa mencari akar permasalahannya. Kemudian lanjut pada validasi tindakan yang salah. Kita bisa dengan contoh kalimat seperti ini. Kamu punya pasti alasan mengapa kamu terlambat, misalnya. Kamu punya alasan mengapa kamu sampai memukul temanmu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah di sini tentunya kita harus mempunyai keyakinan kelas atau istilah lain adalah aturan-aturan kelas atau aturan sekolah yang kita sepakati. Misalnya ketika kamu berkelahi, kamu tahu apa akibat dari kamu berkelahi. Kemudian bagaimana ya cara menyelesaikannya, bagaimana kamu supaya tidak berkelahi lagi. Nah seperti itu kalimat untuk menanyakan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniati. Saya adalah guru proyek IPAS di SMK Negeri 2 Ketapang. Di sini saya merupakan rekan dari Ibu Susi Arianti. Setelah mendengarkan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Susi Arianti, tanggapan saya tentang disiplin budaya positif ini sudah sangat baik. Semoga kami juga bisa menerapkan pada proses pembelajaran di sekolah ini dengan langkah-langkah segitiga restitusi seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Susi Arianti.
Oke, kemudian hari ini itu kan kita susulan. Ada beberapa mata pelajaran yang memang kalian semalam ikut, tapi jawabannya tidak masuk dalam itu. Jadi nanti dikoordinasi lagi ke sampelnya, ke Pak Heri di WA, Pak kami bagaimana Pak? Yang nama kami tidak ada nilainya, kami ikut atau gimana Pak? Kemudian tugasnya Krisna dan yang lainnya, saya udah WA di grup. Bu Astika udah menunggu dari beberapa hari jadi beberapa minggu, ya. Nah, ingat harus konsekuen terhadap apa yang sudah dijanjikan, ya. Kemudian siapa lagi yang masih belum, yang semester lalu nilainya belum tuntas masih, silakan dikoordinasi dengan Pak Hafiz. Kan informatika nanti udah. Nah, diingat-ingatkan ya, Pak, ada apa mah? Nanti kalau udah ada naik baru info tolong aku gimana? Aku udah bisa nolong lah. Kemudian kehadiran. Tiap hari saya minta tolong Yusrina, kamu absen di jurnal ini. Tiap hari akan saya cek siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir. Tetap akan dimasukkan ke absensi untuk rapor, ya. Yang belum kumpulkan rapor, silakan dikumpulkan. Masih ada yang belum kumpulkan rapor? Nah, ingat-ingatkan ya Pak, ada apa Pak? Ada pertanyaan nggak? Enggak ya? Oke, giliran stop. Demikian tugas aksi nyata pada modul 1.4 yang sudah saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, guru hebat semuanya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas berikutnya.